Pemain inti dan pelapis akan memiliki kualitas yang setara. Dalam waktu dekat timnas Indonesia akan semakin garang. Langkah besar PSSI mengubah sejarah sepak bola Indonesia di kancah dunia. PSSI optimis membawa timnas Indonesia catatkan sejarah menembus Piala Dunia. Untuk menghadapi lawan yang berbeda, timnas Indonesia menerapkan strategi dan materi pemain yang berbeda juga. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Dengan kenaikan level serta pamor sepak bola Indonesia berkat Piala Asia lalu, yang ternyata juga disaksikan miliaran manusia di berbagai negara belahan dunia, membuat sangat banyak pemain keturunan yang tertarik untuk bergabung skuad timnas Indonesia. Dalam hal ini, PSSI tidak asal menaturalisasi semua pemain keturunan. Ada standar yang harus terpenuhi agar dapat bergabung skuad timnas Indonesia. Standar yang diterapkan PSSI selama ini yakni, melihat kualitas permainan, kecintaannya pada tanah leluhurnya, dan yang terakhir, yakni dari segi usia. Itulah beberapa standar kriteria PSSI untuk menentukan calon bakal pemain yang akan direkrut. Demi meningkatkan kualitas passing dan level permainan sepak bola Indonesia, agar mencapai target menembus Piala Dunia, 4 pemain diusahakan dapat tampil menghadapi Vietnam, seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon, dan Martin Paes. Dan berikutnya 5 hingga 9 pemain tambahan lagi akan segera diselesaikan, untuk dipersiapkan menghadapi Irak, jika Indonesia berhasil meraih poin maksimal melewati Filipina, Vietnam dan Irak. Jika semua sesuai target, berikutnya timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. PSSI dipastikan mengincar pemain keturunan yang levelnya lebih di atas. Sebetulnya ada banyak pemain berdarah Indonesia yang bermain di klub raksasa dunia. Dengan target lolos putaran ketiga, diharap para pemain bintang top dunia semakin tertarik bergabung skuad Garuda. Kita akan tersisi dengan kehadiran mereka semua. Memang ada di kepala STY. STY yang menentukan, opsi-opsi itu ada di STY. Dia bertanggung jawab sebagai pelatih kepala. Sini saya pikir dia akan menentukan starting 11 ya bagi tim nasional Indonesia. Tapi saya ingin Yakob akan bermain. Di awal dia harus bisa bermain. Bisa saja terjadi bahwa orang akan melihat Rafael Struijk akan bermain depan. Kalau saya, Yakob tetap ada di kanan, ya. Kita butuh Yakob untuk memberikan crossing yang punya kecepatan. Ragnar kalau dimainkan itu bermain sebagai striker nggak apa-apa. Walaupun Ragnar lebih oke bermain sebagai sayap. Kasih di Ragnar, Rafael cadangan dulu, Lino yang didorong ke kiri. Kalau kita bermain katakan dengan 3-4-3, ya bermain di sini dengan formasi dari STY. Nah, ini akan sangat kuat melawan Vietnam. Ketika ada Yakob Sayuri di sana yang bergerak dari sisi kanan dan Lino didorong di kiri dan Ragnar dicoba untuk bermain di striker. Saya pikir Ragnar bisa mengemban tugas itu dengan sangat baik. Ya, kita akan tunggu nantinya. Pada tanggal 17 Maret, seluruh pemain sudah berkumpul di Jakarta untuk melakoni pemusatan latihan. Di lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, laga pertama yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno melawan Vietnam. Ada 27 pemain yang sudah ditentukan Sintayong. Daftar pemain bisa sewaktu-waktu berubah. Ada kemungkinan bertambah dan pengurangan, atau pergantian pemain, tergantung situasi dan kondisi nantinya. Sintayong sudah berada di Belanda sejak tanggal 29 Februari kemarin. Tujuan pelatih berusia 53 tahun ke Belanda tersebut, untuk menjalankan 3 misi. Yang pertama menemui pemain inti timnas Indonesia, seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan melihat kondisi beberapa pemain berdarah Indonesia yang berkompetisi di sana. Tidak hanya ke Belanda, Sintayong juga akan mengunjungi negara sekitarnya, seperti Belgia untuk menemui Marcelino Ferdinand, guna mengecek kondisinya di sana. Misi selama kurang lebih 2 minggu itu, akan dimaksimalkan pelatih asal Korea tersebut. Hal itu, selain untuk melihat langsung kondisi para pemain inti timnas di sana, juga bertujuan agar mendapatkan langsung gambaran sejumlah pemain yang nantinya bakal dikoreksi oleh Sintayong, untuk direkrut ke skuad timnas Indonesia. Berita hangat terbaru, baru-baru ini, Sintayong telah mengonfirmasi perjalanannya di Belanda.
terdapat beberapa pemain grade A asal Belanda berdarah Indonesia, yang dilepas oleh Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB pada PSSI. Kabar tersebut mencuat usai KNVB tak mengikut sertakan para pemain keturunan tersebut, saat mereka merilis daftar nama dari skuad timnas Belanda, mulai tim U21, U23, dan timnas senior Belanda. Seperti yang kita ketahui bersama, PSSI dan Sintayong sedang gencar mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi, terkhusus pada posisi penyerang. Cara tersebut dinilai menjadi jalur tercepat untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia, guna mencapai target tinggi untuk dapat menembus kualifikasi Piala Dunia. Mengingat pamor serta kualitas timnas Indonesia saat ini sedang berkembang dengan pesat. Sintayong bahkan mengkhususkan belusukan dan mencari pemain langsung ke Belanda, yang memang terdapat banyak pemain keturunan Indonesia yang bertebaran di sana. Dalam hal ini, pelatih asal Korsel tersebut harus bergerak secara cepat, sebab nama-nama yang diincar pelatih asal Korsel dan PSSI juga berpeluang dipanggil oleh timnas Belanda. Antara KNVB dan PSSI saling mengerti dan memberi tempat bagi para pemain, diberi kebebasan untuk memilih salah satu federasi yang akan dibelanya. Namun dalam hal ini, KNVB yang merupakan Federasi Sepak Bola Belanda, lebih didahulukan, jika dari beberapa pemain tersebut tidak dipanggil timnas Belanda, mulai dari kelompok usia, hingga senior, maka KNVB mempersilahkan PSSI untuk menaturalisasi pemain yang berkeinginan membela tanah leluhur mereka, yakni Indonesia. Sebab itulah, KNVB tidak berhak mencegah para pemain yang tidak dipanggil timnas Belanda. Maka dari itu, prioritas keputusan pertama ada pada pihak KNVB. Jika mereka tidak membutuhkan pemain tersebut, maka keputusan akan diberikan pada para pemain, tetap bertahan di Belanda atau berpindah ke Indonesia. Untuk misi dalam waktu dekat ini, PSSI hanya ingin menaturalisasi pemain keturunan grade A alias pemain keturunan terbaik yang tidak dipanggil timnas Belanda. Dan menariknya, baru-baru ini KNVB sudah merilis daftar pemain yang dipanggil untuk timnas Belanda, mulai timnas U21 hingga timnas senior Belanda. Untuk agenda kompetisi terdekat, salah satunya kualifikasi Piala Dunia. Dalam daftar banyak nama tersebut, sejatinya ada beberapa pemain keturunan Belanda Indonesia yang berlabel grade A+, seperti Tijani Reijenders, punggawa klub raksasa Italia AC Milan, hingga pemain muda bertalenta Milion Manuf di timnas Belanda U21. Dan kabar baiknya, dalam rilis daftar nama para pemain tersebut, tidak ada nama pemain yang dipanggil timnas Belanda, dan tentunya berpotensi untuk dinaturalisasi PSSI. Dan berikut ketiga daftar pemain yang tidak dipanggil timnas Belanda, namun diincar PSSI. Yang pertama, Pascal Struijk yang bermain di klub Leeds United, lalu Kevin Dix untuk klub Copenhagen. Kedua nama tersebut tidak dipanggil timnas senior Belanda. Lalu pemain yang ketiga, Miss Hilgers, pemain muda bertalenta tersebut, juga tidak dipanggil untuk timnas U21 Belanda. Maka dari itu, ketiga pemain tersebut berpotensi untuk diboyong Sintayong. Namun dalam hal kebutuhan materi pemain kali ini, Sintayong sedang membutuhkan pemain di lini serang. Posisi striker atau penyerang menjadi fokus yang harus diperbaiki Sintayong. Itulah pesan khusus Erick Thohir pasca Piala Asia usai, demi semakin mendongkrak potensi timnas Indonesia untuk menembus kualifikasi Piala Dunia. Apakah ketiga pemain tersebut akan dikunci Sintayong untuk dinaturalisasi? Hal itu tentu melihat dari beberapa faktor. Yang pertama, kebetulan nama para pemain tersebut menempati posisi gelandang bertahan. Faktor lainnya, kembali pada para pemain tersebut, akankah mereka tertarik membela tanah leluhurnya? Ataukah lebih memilih bertahan di Belanda untuk menunggu panggilan pada periode berikutnya? Untuk tiga nama bek tangguh tersebut, masih didiskusikan oleh PSSI. Melihat dari segi usia mereka juga masih terbilang sangat muda. Namun untuk sementara ini, posisi penyerang masih dalam prioritas utama, guna secepatnya diproses naturalisasi untuk dipersiapkan melawan Irak di pertandingan mendatang. Tidak tanggung-tanggung, target timnas Indonesia adalah menembus putaran ketiga kualifikasi, hingga melaju ke turnamen Piala Dunia, untuk memuluskan langkah agar menembus Piala Dunia 2026. Walaupun masih dalam pencarian posisi penyerang,
PSSI tidak kehabisan stok pemain Belanda berdarah Indonesia lainnya yang bertebaran di Liga Belanda, dan beberapa Liga Eropa lainnya. Guna memenuhi target dan percepatan proses, ada opsi lain untuk lini serang, seperti pemain berpostur tinggi 193 cm, yakni Tim Watering. Sejauh ini, Tim Watering sudah mengoleksi 12 gol dari 20 laga, artinya pemain ini terbilang subur. Selain subur, sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia, jika memiliki striker dengan postur menjulang tinggi tersebut. Mengingat, ada banyak opsi permainan timnas dalam menciptakan peluang, mulai dari akurasi tendangan bebas Tom Haye, dan lemparan ke dalam Pratama Arhan, dengan skuad mewah yang dihuni pemain berpostur tinggi dengan usia muda, maka skuad timnas Indonesia memiliki prospek yang sangat baik untuk bersaing di kancah internasional. Tim Watering berpeluang dan menjadi opsi untuk membela timnas Indonesia. Hal itu juga direspon baik oleh sang pemain tersebut. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.